Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinatul Habibah dari kelas B S1 Farmasi Universitas Pekalongan. Nah, jadi di sini saya mendapatkan tugas sebagai nilai akhir responsi dari praktikum formulasi sediaan cair semi padat, yaitu mereformulasi sediaan salep. Jadi di sini saya mengembangkan dua formulasi sediaan salep supaya menjadi sediaan salep yang lebih baik dan lebih stabil. Nah, jadi di sini saya mengambil formula baku dari skripsi pengaruh basis salep terhadap sifat fisik sediaan salep ekstrak etanolik bonggol pisang Ambon sebagai penyembuhan luka terbuka pada tikus yang ditulis oleh Yuliana Fatima pada tahun 2017. Nah, untuk formula dari formula baku ini isinya ada ekstrak bonggol pisang, dan untuk basisnya itu ada Vaseline album dan Adapsanai. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk formula pengembangannya itu saya mengambil dari jurnal efektivitas sediaan salep ekstrak herba peganggan untuk penyembuhan luka pada mencit jantan. Nah, ini jurnalnya tuh ditulis oleh Murfiah, Mustabadiharja, Santi Puspita Dewi, dan dari jurnal Biofarmaka Vol 4 1 Juni 2014. Nah, untuk formula pengembangannya itu isinya ada ekstrak herba peganggan, tentunya ada sera alba, ada vaselin putih, ada butil hidroksinol atau BHA, ada metilparaben, dan ada propilparaben. Nah, jadi saya memilih skripsi ekstrak etanolik bonggol pisang Ambon sebagai formula baku karena menurut saya basis yang terdapat dalam formula tersebut itu kurang tepat. Nah, di situ terdapat Adapsanai. Adapsanai di situ sebagai basis hidrokarbon, padahal sebenarnya Adapsanai itu sebagai basis absorpsi. Di sini saya menggunakan jurnal ekstrak herba peganggan sebagai formula pengembangan karena menurut saya di situ terdapat formula atau basis-basis yang bagus untuk sediaan salep yang baik dan yang stabil. Oke, jadi di sini saya menggunakan sediaan salep basis hidrokarbon karena fungsi dari sediaan salep yang saya pakai ini itu sebagai pengobatan luka atau penyembuhan luka. Nah, apabila digunakan salep basis hidrokarbon itu mempunyai afinitas yang lemah. Apabila afinitasnya lemah, maka akan memudahkan zat aktif itu terlepas dari basisnya sehingga mudah untuk berdifusi ke media. Nah, jadi di sini saya menggunakan zat aktif ekstrak herba peganggan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa herba peganggan itu telah terbukti berhasil dalam menyembuhkan luka. Peganggan merupakan tumbuhan liar yang termasuk keluarga Umbelliferae. Senyawa yang telah terbukti dan diteliti mempunyai efek menyembuhkan luka adalah golongan triterpen. Karena kita juga memakai sediaan salep basis hidrokarbon, itu juga akan memudahkan melepasnya zat aktif dari ekstrak herba peganggan karena zat aktif dari ekstrak herba peganggan itu adalah asiatikoid yang merupakan senyawa yang bersifat lipofil. Selain itu, pemberian salep ekstrak peganggan itu akan memberikan rasa dingin pada daerah yang dioleskan. Nah, diduga salah satu faktor yang menyebabkan percepatan proses persembuhan luka akibat pemberian salep ekstrak peganggan adalah daya kompres dingin dari ekstrak herba peganggan tersebut. Nah, basis yang diganti itu ada Adapsanai tentunya karena Adapsanai itu merupakan basis absorpsi bukan basis hidrokarbon. Di samping itu banyak yang alergi terhadap Adapsanai. Selain itu, Adapsanai itu bertendensi menjadi tengi dan baunya kurang menyenangkan. Nah, diganti sera alba karena sera alba itu dapat meningkatkan viskositas salep karena dalam sediaan topikal sera alba itu berfungsi sebagai bahan pengeras. Nah, penambahan sera alba juga menyebabkan konsistensi
salep itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu encer sehingga mudah dioleskan pada kulit. Nah, di sini saya menambahkan butir hidroksianisol atau BHA sebagai antioksidan. Nah, antioksidan itu merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Akibatnya, kerusakan sel itu akan dihambat. Lalu, dalam kosmetik, antioksidan itu secara rutin digunakan untuk menghambat kerusakan oksidatif bahan dan untuk menghindari kerusakan kulit dari berbagai reaksi fotooksidatif. Nah, penggunaan BHA dalam sediaan salep sebagai antioksidan itu untuk menghindari terjadinya oksidasi karena besarnya kandungan fase minyak dalam sediaan. Selain itu, penambahan BHA juga digunakan untuk penundaan atau mencegah ketengikan oksidatif lemak-lemak dan minyak dan untuk mencegah hilangnya aktivitas vitamin pada minyak yang terlarut. Pada formula dilakukan penambahan pengawet yaitu kombinasi antara nipagin dan nipasol. Nah, di sini konsentrasi nipagin atau metilparaben yang digunakan yaitu 0,15%. Konsentrasi tersebut itu masuk dalam rentang karena pada rentang konsentrasi 0,02 sampai 0,3% nipagin itu dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Lalu konsentrasi yang digunakan untuk nipasol atau propilparaben yaitu 0,02%. Nah, konsentrasi tersebut itu masuk juga dalam rentang nipasol, yaitu rentang nipasol itu sebagai pengawet konsentrasinya itu 0,01 sampai 0,6%. Jadi konsentrasi pengawet nipagin atau metilparaben dan nipasol atau propilparaben itu masuk dalam rentang pengawet. Nah, alasan dikombinasikan nipasol dan nipagin itu supaya fungsinya sebagai antimikroba itu bisa lebih optimal, jadi lebih bagus kalau dikombinasikan. Di sini basis yang digunakan juga sudah cocok, yaitu ada Vaseline album atau Vaseline putih. Nah, Vaseline putih itu memiliki massa yang lunak, putih, tidak berbau dan tidak berasa. Jadi juga Vaseline putih itu tidak dapat larut dalam air, makanya cocok dalam sediaan basis hidrokarbon. Baik teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.